Para siswa sekalian, setelah jeda beberapa sejenak, mari kita lanjutkan. Ya, bentuk magnet yang ketiga adalah magnet jarum. Jadi jarum itu bukan seperti jarum suntik ataupun jarum yang jahit, tapi jarum bentuknya seperti ini, jarum jam ya. Nah, ini adalah magnet jarum. Ini biasa digunakan pada kompas, yaitu alat penunjuk arah. Jadi sekali lagi, magnet buatan itu namanya sesuai dengan bentuknya. Yang antara lain magnet ladam atau magnet U, kemudian magnet batang, dan magnet jarum. Walaupun ada bentuk-bentuk magnet yang lain, ada magnet bola, magnet silinder, magnet bundar, dan sebagainya, tapi ini jarang digunakan. Oh ya, yang ada di speaker itu termasuk magnet bundar ya, yang di belakang speaker itu. Contohnya seperti itu. Para siswa sekalian yang saya banggakan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Magnet itu punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berbeda dengan listrik, listrik juga punya dua kutub, tapi namanya berbeda, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Tapi untuk magnet ini kutubnya kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana cara mengetahui kutub utara dan kutub selatan? Ini pada gambar ini kalau kita punya magnet batang. Tapi kalau tidak punya magnet batang, kita ganti dengan sebuah silet yang baru, silet gold. Tapi kalau menggunakan silet sebagai magnetnya, ya sebagai magnetnya itu menggunakan silet, pengganti magnet batangnya menggunakan silet, tidak usah pakai gabus. Ini kan gambar ini kan satu magnet batang, kemudian bawahnya itu gabus, kemudian diapungkan di atas air yang berada di mangkok. Begitu. Kalau menggunakan silet itu tidak usah pakai gabus. Siletnya diapungkan, yaitu dipasang, diapungkan di atas air mendatar, bukan miring. Kalau miring nanti tidak bisa mengapung. Jadi diletakkan secara perlahan, nanti kan akan terapung. Dalam keadaan diam, pasti silet tersebut menunjuk arah utara selatan. Itu bisa dipastikan. Kenapa demikian? Kita kembali sejenak ke gambar bumi tadi. Ya, ke gambar bumi tadi. 37 ya. Bumi kita ini kenapa mengandung magnet? Sebenarnya bumi kita ini seolah-olah itu ada batang magnet yang membujur dari daerah kutub utara sampai kutub selatan, seperti digambarkan garis merah ini. Ya, ini batang magnet. Tapi tidak berumput dengan garis bujur. Garis bujur kan ini, yang titik-titik ini, ya tidak berimbit. Rodominger gitu. Jadi ini kamu bayangkan ini sebuah batang magnet, dianggap bumi itu magnet batang yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Ini ada garis merah ini. Garis merah ini kamu anggap batang magnet. Sehingga bahan-bahan yang
di atas bumi, seperti tadi silet yang terbuat dari baja, itu nanti arahnya membujur berimpit dengan magnet ini. Ya, seperti ini. Ini kan daerah utara, ini ujung utara, ini ujung selatan. Nah, kita kembali ke praktek tadi. Ya, praktek tadi. 26. Ini. Jadi kalau kita mengapungkan silet, nanti silet tersebut akan menunjuk arah utara selatan. Dan ujung yang menunjuk utara itu disebut kutub utara, sedangkan ujung yang menunjuk selatan disebut kutub selatan. Utara bahasa Inggrisnya apa? Ayo, north. Terus selatan, ini S ini bukan singkatan dari selatan, tapi short. North, south. Nanti tanya pada Pak Iksan ya, tepatnya ya. Para siswa sekalian, begitulah menentukan kutub magnet. Ini gampang loh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat kutub magnet. Ya, sifat daripada kutub-kutub magnet. Nah, kita sediakan 2 batang magnet, yang satu digantung, yang satu kita pegang. Ini yang merah ini menunjukkan kutub utara, yang biru ini kutub selatan. Yang kita gantung, ya ini, kita dekatkan antara kutub utara dan kutub selatan. Kan tertarik, nempel. Gitu. Sebaliknya yang B, ini kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Nanti akan menjauh. Kesimpulan apa? Kutub yang senama, kutub yang tidak senama, utara dengan selatan akan tarik-menarik. Soalnya ini nempel. Ya. Sedangkan kutub yang senama, selatan dengan selatan, bila didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Begitulah sifat daripada kutub magnet. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi setelah kita bisa menentukan bagaimana kutub magnet itu ada berapa kutub magnet, ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan, kalau kita punya magnet batang, kita tali saja, kita gantung, kemudian kita biarkan diam, pasti nanti dalam keadaan diam itu menunjuk arah utara selatan. Nah, ujung yang menunjuk arah utara disebut kutub utara, ujung yang menunjuk arah selatan disebut kutub selatan. Sekarang kita perhatikan. Ya. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Mari mengingat materi tentang gaya listrik. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan-muatan listrik. Tadi sudah kita sebutkan bahwa muatan listrik itu ada 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi. Interaksi itu hubungan. Hubungan ini nek dijedake antara kutub-kutub tadi bagaimana kejadiannya begitu. Interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditentukan oleh gerakan muatan listrik pada benda. Oh ya, ini ada kaitannya. Ya. Para siswa sekalian yang saya banggakan, ini bukan gambar bola ini, kalian perhatikan. Ini besi atau baja. Kan di dalamnya kan mengandung partikel-partikel atau molekul-molekul. Ya, bagian terkecil dari benda mati apa? Bagian terkecil dari benda mati kan disebut atom. Ya. Nah, itu terdiri dari atom-atom. Ya. Atom-atom digambarkan seperti bola ini. Nah, sebenarnya atom-atom itu juga bersifat magnet. Ini ada gambarnya. Yang merah tadi melambangkan kutub apa? Kutub utara. Kemudian yang putih ini melambangkan kutub selatan. Ya. Jadi atom-atom